Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada tahun ini menggunakan daring atau online. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam mempelajari pembelajaran pada tahun ini. Amin. Oke, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tema, subtema. Mari kita saksikan video berikut ini. Ayo berpendapat, pernahkah kamu memperhatikan hewan yang ada di kebun binatang? Hewan apa yang kamu amati dan bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Perhatikan gambar di samping. Bagaimana cara hewan tersebut bergerak dan bagaimana cara manusia tersebut bergerak? Ayo mengamati. Perhatikan alat gerak beberapa hewan berikut. 1. Ikan. Ikan bergerak menggunakan ekor, sirip perut, sirip dada, sirip punggung. 2. Buaya. Buaya bergerak menggunakan ekor, kaki belakang, dan kaki depan. Burung. Burung bergerak menggunakan sayap. Sayap digunakan oleh burung untuk terbang di udara dengan dikepakkan. 4. Monyet. Monyet bergerak menggunakan tungkai depan dan tungkai belakang. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam. A. Alat gerak aktif, yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. B. Alat gerak pasif, yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. 1. Ikan. 2. Anjing. 3. Ulat. 4. Cacing. 5. Ayam. Jika kita amati, hewan-hewan tersebut memiliki struktur tubuh yang berbeda. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. 2. Hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki tulang belakang. 2. Susunan sarafnya berada di otak dan otaknya terlindungi oleh rangka. Contohnya, anjing, ayam, gajah, sapi, ular, dan katak. Sedangkan hewan avertebrata memiliki ciri-ciri: tidak memiliki tulang belakang, susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contohnya, cacing, serangga, semut, dan kupu-kupu. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama.
karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. 2. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Sedangkan untuk kalimat utama dan kalimat penjelas adalah kalimat utama berisi informasi mengenai ide pokok dari bacaan dalam suatu paragraf. Selain kalimat utama, dalam satu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung di dalam suatu paragraf. Mari kita berlatih. Ayo bacalah teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, di manakah ide pokok pada paragraf pertama? Ya, ide pokok pada paragraf pertama adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Tadi di penjelasan yang terdahulu dijelaskan ide pokok biasanya terdapat di kalimat utama pada paragraf. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: A. Menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. B. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. C. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. D. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. E. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. F. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Ayo mengamati. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu: sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Selanjutnya,
Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia. Pertama, Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Batas wilayah: utara Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, timur Selat Bali dan Pulau Bali, barat Selat Sunda, selatan Samudra Hindia. Keadaan alam: Sungai Bengawan Solo, Danau Ranukumbolo, dan Gunung Semeru. 2. Pulau Sumatera memiliki luas 473.481 km persegi. Batas wilayah: utara Teluk Benggala Malaysia, timur Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Itulah kondisi geografis Indonesia di Pulau Jawa dan di Kepulauan Sumatera. Selanjutnya, kita akan belajar kondisi geografis Indonesia di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi. Batas wilayah: utara Malaysia, Brunei Darussalam, Laut Tiongkok Selatan, timur Selat Makassar dan Pulau Sulawesi, barat Laut Natuna dan Pulau Sumatera, selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam: Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinal, Balu. Sedangkan di Pulau Sulawesi mempunyai luas 786.000 km. Batas wilayah: utara Laut Sulawesi dan Filipina, timur Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, barat Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, selatan Laut Flores dan NTT. Keadaan alam: Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelahbat, dan Gunung Lakon. Itulah letak dan kondisi geografis di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Selanjutnya, kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Mempunyai luas wilayah 5.780 km persegi. Batas wilayah: utara Laut Bali, Laut Flores, Pulau Sulawesi, timur Timor Timur, barat Pulau Jawa dan selatan Samudra Hindia. Keadaan alam: Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Sedangkan di Pulau Papua mempunyai luas 786.000 km persegi. Batas wilayah: utara Samudra Pasifik, timur negara Papua Nugini, barat Kepulauan Maluku, selatan Laut Arafuru, dan Australia. Keadaan alam: Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Itulah beberapa
letak kondisi geografis di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara beserta Papua. Selanjutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi. 1. Gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. 2. Karikatur, yaitu gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. 3. Kartun, gambar yang humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Selanjutnya, membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. 1. Menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. 2. Membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. 3. Mewarnai. Warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ingat, selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, selalu makan makanan yang bergizi, agar kita semua terhindar dari virus-virus yang berbahaya di sekitar kita. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.